Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Hairunisa, NIM 2024 10 10 10 25 dari kelas Sistem Basis Data A. Sekarang saya akan membahas mengenai modul 4 Sistem Basis Data, yaitu pengimplementasian IRD ke dalam DDL. Di sini saya sudah membuat database-nya dan sudah menuliskan semua sintak-sintaknya. Jadi sekarang saya hanya akan menjelaskannya saja. Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan itu membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi, yang pertama harus dilakukan yaitu membuat database dengan sintak create database, nama database-nya yaitu laboratorium. Kemudian berikutnya membuat tabel-tabelnya. Di sini yang pertama ada tabel jenis barang yang dibuat menggunakan sintak create tabel jenis barang. Kemudian di dalam kurung ini ada nama kolom-kolomnya. Yang pertama ada kolom jenis barang ID, menggunakan tipe data small serial dan merupakan primary key. Small serial di sini itu untuk supaya nanti ID-nya itu auto increment dan urut. Kemudian berikutnya ada kolom nama jenis dengan tipe data varchar dan not null. Artinya tidak boleh kosong. Kemudian ada kolom keterangan dengan tipe data text dan di sini boleh kosong. Di sini saya sudah menambahkan beberapa values pada tabel jenis barang dengan menggunakan sintaks seperti ini. Insert into nama tabel yaitu jenis barang, kemudian diikuti kolom-kolomnya yang akan diisi dengan values, dan di sini values, kemudian langsung diketikkan data-data apa saja yang akan ditambahkan, yang dipisahkan oleh koma. Sekarang coba ditampilkan. Seperti ini. Jadi jenis barang itu merupakan primary key, dan ada kolom nama jenis, kemudian ada kolom keterangan. Yang berikutnya ada tabel lab dengan sintak create tabel lab. Kolomnya itu ada lab ID dengan tipe data small serial dan primary key. Jadi di sini nanti auto increment. Kemudian ada kolom nama lab dengan tipe data varchar dan not null. Kemudian ada kolom deskripsi dengan tipe data text. Di sini boleh kosong. Saya sudah menambahkan beberapa values pada tabel lab dengan sintak seperti ini. Insert into lab dan nama kolom yang akan diisi datanya. Kemudian saya coba untuk menampilkan seperti ini. Lab ID itu merupakan primary key-nya, kemudian ada kolom nama lab, dan ada kolom deskripsinya. Deskripsi ini merupakan deskripsi dari lab-nya itu. Berikutnya itu ada tabel barang, dengan kolom yang pertama itu barang ID, tipe datanya small serial, dan merupakan primary key. Kemudian ada kolom nomor seri, tipe datanya varchar dan not null, tidak boleh kosong. Ada kolom deskripsi dengan tipe data text, dan di sini boleh kosong. Nah, kemudian saya di sini menambahkan constraint unik pada kolom nomor seri dengan sintaks alter tabel barang add constraint unit nomor seri unik pada kolom nomor seri. Tujuannya supaya nomor seri setiap barang itu tidak ada yang sama. Dan jika nantinya mau menambahkan barang, kemudian ada nomor seri yang sama, maka data itu tidak akan bisa masuk ke dalam tabel barang ini. Nah, selanjutnya, karena tabel barang ini memiliki relationship dengan tabel jenis barang dan tabel lab, maka di sini saya akan menambahkan kolom baru untuk menampung data ID jenis barang dan data ID lab-nya dengan sintaks seperti ini. Alter tabel barang, add nama kolomnya apa, yaitu ID jenis barang, dengan tipe data integer, dan not null, tidak boleh kosong. Begitu pula dilakukan hal yang sama pada kolom ID lab. Kemudian berikutnya itu kita menambahkan constraint dan mereferenskan kolom ID jenis barang dan ID lab-nya itu dengan sintaks alter tabel barang add constraint FK jenis barang sebagai foreign key, yaitu pada tabel ID jenis barang yang merujuk atau reference pada tabel jenis barang dengan nama kolom jenis barang ID. Begitu pula dilakukan hal yang sama pada ID lab-nya, yaitu alter tabel barang add constraint FK lab sebagai foreign key pada kolom ID lab yang merujuk pada tabel lab kolom lab ID. Kemudian di sini saya sudah menambahkan beberapa values pada tabel barang dengan sintak insert into barang diikuti dengan nama-nama kolom yang mau diisi. Jangan lupa di sini kita juga harus menambahkan value untuk kolom jenis barang dan kolom ID lab karena sebelumnya kita sudah menambah kolom baru dengan values-nya sebagai berikut. Kemudian mari kita coba menampilkan. Jadi seperti ini, barang ID itu merupakan primary key, ada nomor seri barang, di sini tidak sama. Kemudian ada kolom ID jenis barang yang merujuk pada tabel jenis barang, dan ada kolom ID lab yang merujuk pada tabel lab. Berikutnya ada tabel dosen di sini. Dengan sintak create tabel dosen dan kolomnya itu dosen ID,
menggunakan tipe data small serial supaya auto increment dan merupakan primary key. Kemudian ada NIP dosen menggunakan tipe data varchar dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada kolom nama dosen dengan tipe data varchar dan not null, tidak boleh kosong. Nah, karena NIP setiap dosen itu harus berbeda, maka di sini saya menambahkan constraint unique pada kolom NIP dengan sintak alter table dosen, add constraint unique NIP, unique pada kolom NIP. Di sini saya sudah menambahkan beberapa values pada tabel dosen dengan sintak insert into tabel dosen dan diikuti dengan nama kolom apa saja yang akan diisi seperti ini. Kemudian kita coba menampilkan seperti ini. Jadi dosen ID itu merupakan primary key, kemudian ada NIP-nya, di sini tidak ada yang sama, dan ada nama dosennya. Berikutnya itu ada tabel kepala lab. Nah, pada tabel kepala lab ini terdapat dua primary key, yaitu ID dosen dan ID lab. Yang keduanya itu merupakan foreign key. Jadi sintaknya seperti ini. Create tabel kepala lab. Nah, kita declare dulu di sini primary key-nya itu kolom apa saja, yaitu kolom ID dosen dan kolom ID lab. Kemudian di sini membuat kolom untuk ID dosen, yaitu ID dosen dengan tipe data integer not null yang merujuk pada tabel dosen, dan kolom ID lab dengan tipe data integer not null yang merujuk pada tabel lab, karena mereka itu foreign key, jadi harus ada reference-nya seperti ini. Kemudian kolom asli dari kepala lab yaitu seperti ini, tanggal mulai dan tanggal selesai dengan tipe data date dan not null. Ada status juga dengan tipe data varchar dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian saya sudah menambahkan beberapa values pada tabel kepala lab, dan di sini juga diketik kolom-kolom mana saja yang akan ditambahkan values-nya. Coba kita tampilkan. Nah, jadi pada tabel kepala lab ini, primary key-nya ada dua, ID dosen sebagai primary key dan ID lab sebagai primary key. Kemudian ada kolom tanggal mulai dan kolom tanggal selesai, ada kolom status di sini. Berikutnya ada tabel aslab dengan kolom aslab ID, tipe datanya small serial supaya auto increment dan merupakan primary key. Kemudian ada NIM aslab dengan tipe data varchar dan di sini unique, jadi tidak boleh sama. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar dan not null, tidak boleh kosong. Dan ada nomor HP dengan tipe data varchar, juga unik. Nah, karena tabel aslab ini memiliki relationship dengan tabel lab, maka di sini saya menambahkan kolom baru, yaitu kolom ID lab. Dengan sintak alter tabel aslab, add ID lab dengan tipe data integer. Kemudian saya menambahkan constraint dan mereferensikan kolom ID lab yang baru saja dibuat itu. Dengan sintaks alter tabel aslab, add constraint fklab sebagai foreign key pada kolom ID lab yang merujuk pada tabel lab dengan nama kolom lab ID. Di sini saya sudah menambahkan beberapa values pada tabel aslab. Kemudian kita coba tampilkan seperti ini. Aslab ID sebagai primary key, kemudian ada NIM yang tidak ada yang sama di sini. Kemudian ada nama dan nomor HP di sini juga tidak ada yang sama. Kemudian ada kolom ID lab di sini yang merujuk pada tabel lab. Berikutnya ada tabel pengembalian. Pada tabel pengembalian ini ada kolom pengembalian ID dengan tipe data small serial dan merupakan primary key. Kemudian ada kolom tanggal pengembalian dengan tipe data date dan tidak boleh kosong. Berikutnya, karena tabel pengembalian ini memiliki relationship dengan tabel aslab, maka di sini saya menambahkan kolom baru pada tabel pengembalian untuk menampung nilai ID aslab. Dengan sintaks seperti ini, yaitu alter tabel pengembalian, add ID aslab dengan tipe data integer. Kemudian kita menambahkan constraint dan mereferensikan kolom ID aslab tadi. Dengan sintaks alter tabel pengembalian, add constraint fk aslab sebagai foreign key pada kolom ID aslab yang merujuk pada tabel aslab kolom aslab ID. Di sini saya sudah menambahkan beberapa values pada tabel pengembalian dengan kolom yang mau ditambahkan yaitu tanggal pengembalian dan ID aslab-nya di sini. Jangan lupa juga ditambah. Kita coba tampilkan seperti ini. Pengembalian ID itu merupakan primary key, kemudian ada tanggal pengembalian dan ada kolom ID aslab yang merujuk pada tabel aslab. Berikutnya ada tabel UKM. Tabel UKM di sini mempunyai kolom UKM ID dengan tipe data small serial dan merupakan primary key.
Kemudian ada kolom nama UKM dengan tipe data varchar dan not null tidak boleh kosong. Kemudian ada kolom keterangan dengan tipe data teks. Di sini saya sudah menambahkan beberapa values ke dalam tabel UKM. Kita coba tampilkan seperti ini. UKM ID merupakan primary key, kemudian ada kolom nama UKM dan ada kolom keterangan UKM-nya. Yang berikutnya ada tabel kegiatan dengan nama kolom sebagai berikut, yaitu kegiatan ID dengan tipe data small serial dan primary key, ada nama kegiatan dengan tipe data varchar dan not null tidak boleh kosong, kemudian ada kolom tanggal mulai dan tanggal selesai dengan tipe data date dan not null tidak boleh kosong, yang terakhir ada kolom keterangan dengan tipe data teks, di sini boleh kosong. Nah, kemudian karena tabel kegiatan ini memiliki relationship dengan tabel UKM, maka di sini saya menambahkan kolom baru pada tabel kegiatan, yaitu kolom ID UKM. Dengan sintaks alter tabel kegiatan, add ID UKM dengan tipe data integer dan not null tidak boleh kosong. Kemudian berikutnya menambahkan constraint dan mereferensikan kolom ID UKM. Dengan sintaks alter tabel kegiatan, add constraint FK UKM sebagai foreign key, yaitu pada kolom ID UKM yang merujuk pada tabel UKM, kolom UKM ID. Kemudian saya sudah menambahkan beberapa values pada tabel kegiatan seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan seperti ini. Kegiatan ID merupakan primary key-nya, kemudian ada kolom nama kegiatan, kolom tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, kolom keterangan ini tadi kan boleh kosong, jadi saya coba untuk tidak mengisi dan seperti ini tampilannya. Kemudian ada kolom ID UKM yang merujuk pada tabel UKM. Berikutnya ada tabel peminjaman dengan kolom-kolom sebagai berikut, yaitu yang pertama, peminjaman ID dengan tipe data small serial dan merupakan primary key. Kemudian ada kolom tanggal persetujuan, tanggal pengajuan, dan tanggal keluar barang dengan tipe data date dan not null tidak boleh kosong. Nah, karena tabel peminjaman ini memiliki relationship dengan tabel kegiatan dan juga tabel ASLAB, maka saya membuat kolom baru untuk menampung nilai ID kegiatan dan ID ASLAB-nya dengan sintaks seperti ini, alter tabel peminjaman, add ID kegiatan dengan tipe data integer dan not null tidak boleh kosong. Begitu pula dilakukan hal yang sama pada kolom ID ASLAB. Kemudian selanjutnya menambahkan constraint dan mereferensikan kolom ID kegiatan dan kolom ID ASLAB dengan sintaks alter tabel peminjaman, add constraint FK kegiatan sebagai foreign key pada tabel ID kegiatan yang nilainya itu merujuk pada tabel kegiatan, kolom kegiatan ID. Kemudian yang ID ASLAB, alter tabel peminjaman, add constraint FK ASLAB sebagai foreign key pada kolom ID ASLAB, yang nilainya itu merujuk pada tabel ASLAB, kolom ASLAB ID. Di sini saya sudah menambahkan beberapa values pada tabel peminjaman. Seperti ini, jangan lupa menambahkan ID kegiatan dan ID ASLAB-nya juga. Kita coba tampilkan seperti ini. Jadi, peminjaman ID itu merupakan primary key. Kemudian ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar barang. Kemudian di sini ada kolom kegiatan yang nilainya itu merujuk pada tabel kegiatan dan ada kolom ID ASLAB yang merujuk pada tabel ASLAB. Berikutnya ada tabel item peminjaman. Nah, pada tabel item peminjaman ini primary key-nya juga ada dua, yaitu nomor seri dan ID peminjaman. Jadi harus dideklarasikan dulu seperti ini ya. Create tabel item peminjaman. Di sini dideklarasikan dulu bahwa primary key-nya itu ada dua, yaitu nomor seri dan ID peminjaman. Kemudian kolom nomor serinya ini. Nomor seri itu tipe datanya integer dan not null. Sedangkan yang kolom ID peminjaman seperti ini. ID peminjaman tipe datanya integer dan not null. Direferensikan terhadap tabel peminjaman. Karena ID peminjaman ini merupakan foreign key. Jadi primary key pada item peminjaman ini gabungan dari nomor seri dan ID peminjaman. Berikutnya ini ada kondisi barang keluar dan kondisi barang kembali dengan tipe data teks dan not null, tidak boleh kosong. Yang selanjutnya itu ada kolom ID barang dengan tipe data integer dan not null, tidak boleh kosong, yang merujuk pada tabel barang dengan kolom barang ID. Kemudian ada kolom ID pengembalian dengan tipe data integer dan not null, yang merujuk pada tabel pengembalian, kolom pengembalian ID. Di sini saya sudah menambahkan beberapa values ke dalam tabel item peminjaman. Seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan ID peminjaman, ID barang, dan ID pengembalian yang merupakan foreign key. Kita coba untuk menampilkan seperti ini. Nomor seri dan ID
peminjaman sebagai primary key, jadi ada 2, dan kondisi barang keluar, kondisi barang kembali, serta ada kolom ID barang yang merujuk pada tabel barang, dan ada kolom ID pengembalian yang merujuk pada tabel pengembalian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.